Selamat sore adik-adik semuanya. Siap mendengar cerita hari ini? Siap. Tapi sebelum mendengar cerita kakak hari ini, kakak mau cerita nih tentang kisah kakak waktu kecil dulu. Jadi, dulu waktu kecil, kakak itu adalah seorang yang pemalu adik-adik. Tidak mau berteman dengan orang lain karena apa? Karena kakak merasa kakak memiliki banyak sekali kekurangan yang tidak bisa kakak lakukan, sehingga kakak merasa nggak mau dekat-dekat dengan yang lain karena mereka mempunyai kelebihan tetapi kakak mempunyai kekurangan. Tetapi setelah kakak menyadari bahwa kakak juga punya kelebihan, yaitu setelah mengenal Tuhan, maka kakak bisa mengenal diri kakak sendiri bahwa kakak ini juga punya kelebihan. Nah, sama seperti hari ini kakak bisa bercerita di depan kalian. Ternyata kakak juga bisa membawakan cerita untuk kalian semuanya. Nah, ada satu kisah nih seperti yang kakak alami. Seekor hewan, dia juga adalah hewan yang pemalu. Kira-kira bagaimana ya kisahnya? Yuk kita dengar sama-sama. Dikisahkan di suatu hutan yang rindang, hiduplah beraneka ragam hewan-hewan. Nah, kalian bisa lihat hewan-hewannya di sini. Nah, mereka pun memiliki kelompok masing-masing karena mereka memiliki satu kegemaran, yaitu penjelajahan hutan. Nah, di dalam satu kelompok itu ada yang terdiri dari kumbang, merak, dan juga landak. Nah, mereka bertiga ini sudah bersahabat sejak lama. Tetapi karena ini adalah perlombaan, awalnya si landak ini tidak mau gabung adik-adik. Kira-kira kenapa ya? Ternyata dia berkata seperti ini kepada kumbang dan merak. Aku tidak mau bergabung dengan kalian, soalnya tubuhku berduri dan mataku juga rabun. Gimana nanti kalau aku membuat kalian kesusahan sehingga kita akan kalah? Aku nggak ikut aja deh, katanya. Tapi sahabatnya yaitu merak dan kumbang memberikan semangat kepada si landak. Ayo dong landak, kamu pasti bisa. Kamu pasti punya kelebihan. Ayo, ayo, ayo. Hari ini pasti menyenangkan sekali, kata si merak dan juga kumbang. Tapi ada syaratnya ya. Aku tidak mau jauh-jauh dari kalian. Aku nggak mau nanti aku ketinggalan atau hilang dari kalian. Kalian harus dekat-dekat dengan aku, kata si landak. Tenang aja, kita kan sahabat. Kita pasti akan bersama-sama, kata si kumbang. Kemudian keesokan harinya adik-adik, penjelajahan pun dimulai. Nah, si burung hantu di sini bertugas sebagai pemimpin mereka untuk memberikan aba-aba bahwa mereka harus melakukan penjelajahan. Baik, bersiaplah para hewan-hewan, berkumpul semuanya. Apakah semua kelompok sudah ada? Katanya. Siap, katanya. Mereka semua sudah ada di situ. Tetapi sekali lagi, si landak ini adik-adik, si landak ini, aduh bagaimana ini? Aku pasti akan menyusahkan kalian. Aduh, aku nggak usah ikut aja ya, katanya. Ayo dong, ayo landak. Kamu pasti bisa, kata si burung merak. Dan si burung hantu berkata, misinya adalah kalian akan mengumpulkan bintang di setiap pos sebanyak-banyaknya. Jadi bekerja samalah antara satu sama yang lain. Jika kalian bingung, maka kalian harus bertanya. Dan kalian harus saling bekerja sama supaya kalian mendapatkan bintang yang banyak, yang sebanyak-banyaknya, kata si burung hantu. Ayo, aku sudah tidak sabar, kata si kumbang. Ayo, ayo, katanya dia mengapak-ngapakkan sayapnya. Sehingga mereka pun memulai penjelajahan mereka adik-adik. Kemudian penjelajahan pun dimulai. Pada saat penjelajahan, si landak masih merasa kurang semangat adik-adik. Ayo dong landak, kita pasti bisa. Kenapa
kamu masih sepertinya ragu, kata si kumbang. Aduh, kalian yakin ya mengajak aku? Nanti aku ini menyusahkan kalian loh. Kalau kelompok kita kalah kan kita bisa malu. Nanti aku bisa nyusahin kalian, kata si landak. Ayo, kamu pasti bisa, kata merak. Nah, tiba mereka di pos 1, di pos pertama, mereka berada di pos burung beo. Nah, di pos burung beo kira-kira mereka disuruh ngapain ya? Ternyata di pos burung beo ini mereka disuruh bernyanyi. Wah, siapa di sini suka bernyanyi? Baiklah, kalian harus bernyanyi satu buah lagu. Tampilkan yang terbaik, kata si burung beo. Aduh, suaraku kan jelek. Aduh, aku pasti nggak bisa, kata si landak. Aduh, ayolah, kamu pasti bisa, kata si kumbang dan juga merak. Waktu habis. Wah, waktunya sudah habis dan mereka tidak selesai melakukan apa yang diperintahkan oleh burung beo, adik-adik. Sehingga mereka tidak mendapatkan bintang di pos pertama. Lalu si landak makin tidak percaya diri, adik-adik, makin merasa bersalah dia. Tuh kan, gara-gara aku kita gagal. Maafkan aku ya teman-teman, aku kan sudah bilang tidak perlu ajak-ajak aku, katanya. Udahlah landak, tidak apa-apa, kan masih ada pos-pos yang lain, kata si kumbang dan juga merak. Ayo kita lebih bersemangat lagi, di pos lain kita akan melakukan tantangan yang lebih hebat lagi, katanya. Sehingga mereka pun kembali untuk ke pos berikutnya. Nah, namun di tengah perjalanan tiba-tiba karena tidak melihat jalan dengan benar, si landak tersesat, adik-adik. Dia terpisah dengan merak dan juga kumbang. Wah, bagaimana ini? Dia semakin cemas, adik-adik. Dia mau bertanya kepada burung beo, tetapi dia malu, adik-adik. Apa aku bertanya kepada burung beo aja ya? Tapi aku malu. Ya udahlah, aku berjalan aja lah, katanya. Dengan penglihatannya yang terbatas, dia terus berjalan sampai ke ujung, mengandalkan pendengarannya yang tajam. Tapi sesampainya di ujung perjalanan, dia mendengar ada suara yang minta tolong. Ternyata suara anak kelinci. Tolong, tolong, tolong. Nah, anak kelinci, kenapa dia? Wah, digigit ular. Aduh, aku mau menolongnya, tapi bagaimana ya? Aduh, kasihan sekali anak kelinci itu. Tapi bagaimana ya? Apa yang harus aku lakukan? Kata si landak. Tunggu dulu deh. Aku kan pernah dibilang punya kelebihan oleh burung merak. Katanya aku mempunyai duri di kulitku yang tajam. Gimana kalau aku tusuk saja ular itu pakai duri di kulitku? Dan akhirnya si landak itu pun melakukan apa yang dipikirkannya. Ditusukkannya duri ke kulit ular itu dan ular itu pun melepaskan anak kelinci itu. Dan anak kelinci itu berhasil dilepaskan dan selamat, adik-adik. Nah, ketika anak kelinci itu sudah terlepas, semua hewan bertepuk tangan dan datang kepada landak. Wah, hebat sekali kamu landak, katanya. Kamu telah menyelamatkan satu ekor hewan dari pemangsa, katanya. Dan burung hantu tadi juga memberi apresiasi kepada si landak. Aku pikir kamu adalah hewan yang pemalu, landak. Ternyata kamu adalah hewan yang memiliki jiwa petualangan. Bahkan kamu bisa menyelamatkan seekor anak kelinci. Maka kamu akan kuberikan bintang, katanya. Wow, mereka bertepuk tangan semuanya. Tepuk tangan yuk semuanya. Dan burung merak pun meyakinkan kembali kepada si landak. Tuh kan, kamu itu punya kelebihan, landak. Jadi mulai sekarang jangan merasa minder. Ternyata kamu hebat loh. Kamu walaupun udah tersesat tadi,
Bukannya malah hilang, tetapi kamu malah bisa menyelamatkan hewan lain. Kamu keren loh, kata si merak. Akhirnya si landak pun berterima kasih kepada teman-temannya. Teman-teman, terima kasih ya karena kalian sudah meyakinkan aku bahwa aku ini adalah hewan yang memiliki kelebihan, sehingga sekarang aku menyadari aku punya kelebihan dan aku tidak mau minder dan aku mau percaya diri dan aku mau bersyukur dengan apa yang aku punya hari ini. Terima kasih. Nah, hari ini kita belajar adik-adik dari cerita landak yang pemalu ini. Tadinya kan dia itu adalah merasa bahwa dirinya lemah, merasa dirinya tidak punya kelebihan. Tetapi apa yang dia sadari setelah teman-temannya beri semangat dan nasihat adik-adik, dia akhirnya menemukan apa yang menjadi kelebihannya. Nah, begitu juga dengan kita adik-adik. Setiap kita pasti memiliki kelebihan dan keunikan masing-masing yang bisa kita tonjolkan. Sehingga kita tidak perlu malu, kita harus percaya diri dengan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Karena Tuhan menciptakan kita itu beraneka ragam dan unik-unik dan memiliki kelebihan masing-masing. Kita melakukan yang baik melalui keunikan yang diberikan Tuhan kepada kita. Kelebihan kita itu kita jadikan untuk melakukan hal-hal yang baik. Sehingga tidak ada alasan untuk kita minder ataupun kurang percaya diri. Tetapi kita semua adalah anak Tuhan yang hebat-hebat dan anak Tuhan yang istimewa. Karena kita adalah ciptaan Tuhan yang istimewa. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Sampai sini cerita kita. Sampai jumpa di minggu depan. Bye-bye.